Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, yang kami hormati para narasumber kita pada kegiatan webinar kali ini, yang telah bergabung bersama kami ada Saudara Ginanjar Mulia dari PMII Cabang Sukoharjo, ada Saudara Reza Perwira Negara Sudirman dari IMM Cabang Sukoharjo, kemudian ada Saudara Solikul Amri dari HMI Cabang Sukoharjo, dan kemudian ada Bapak Nur Habib Isanuddin dari GMNI Unibet, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankanlah acara ngulik ngobrol unik seputar pilkada dengan tema peran mahasiswa dalam pendidikan pemilih di Pilkada Serentak tahun 2020. Pada hari ini, Kamis 10 September 2020 dimulai. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mendengarkan Mars Pengawas Pemilu. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa.
acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Bambang Muryanto STMH, sekaligus membuka acara webinar pada siang hari ini. Kepada Bapak Bambang Muryanto dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Babdi Hukum, Humas dan Hukum, rekan-rekan sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Ketua dan Sekretaris PMI Cabang Sukoharjo, mewakili Ketua dan Sekretaris PMI Cabang Sukoharjo dan rekan dari GMMI Efet. Puji syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, keselamatan untuk bisa bersilaturahmi pada siang sore hari ini. Dan tak lupa selamat bergabung dan terima kasih telah bergabung kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat Bawaslu, baik di manapun berada dalam menyaksikan kegiatan mulik yang ke-25 pada hari ini, ke-24. Saya juga ucapkan terima kasih sekali kepada rekan-rekan gerakan mahasiswa yang telah sudi kiranya hadir di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo ini, yang mana kita sudah penandatanganan MOU lanjut dengan diskusi terkait dengan kepemiluan. Demokrasi merupakan wujud dari atau cita-cita dari bangsa dan harapan dari masyarakat yang sudah kita jalankan sejalan. Tetapi dalam berjalannya proses demokrasi ini perlu banyak sekali yang perlu kita perbaiki di sana sini atau di sisi-sisi yang ada. Dan dalam rangka hal tersebut, dalam rangka mengawal demokrasi ini, Bawaslu selaku pemegang amanat undang-undang dalam mengawasi demokrasi tidak mungkin bisa berjalan sendirian dalam mengawasi kegiatan pemilu, baik itu pilkada maupun pemilu. Dan maka dari itu kita mendorong kerjasama partisipasi dari seluruh publik untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Dan dari sini harapan kami rekan-rekan mahasiswa ini juga ikut berperan aktif bersama-sama dengan kita dalam rangka menciptakan pemilu yang lebih demokratis, sehingga diperoleh atau didapatkan pemimpin-pemimpin ataupun wakil-wakil rakyat yang memang sesuai dengan pilihan dan harapan rakyat dan bangsa negara Indonesia ini. Mungkin itu, dan nanti selamat berdiskusi, dan saya mohon izin karena ada tugas yang harus saya selesaikan juga, harusnya tadi jam 1 karena ada kegiatan ini saya tunda jam 3. Nanti mohon Mas Muladi dan rekan-rekan untuk bisa melanjutkan kegiatan ini, dan saya selaku tuan rumah mohon maaf apabila menyambut rekan-rekan mahasiswa di kantor kami kurang berkenan. Kami selaku pribadi dan lembaga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kurangnya mohon maaf. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim.
acara ngulik yang ke-24 ini saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bambang atas sambutan dan arahannya. Acara selanjutnya menyampaikan materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh host kepada Bapak Pastor Dini Sukoco SH. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Mbak Dina yang sudah memberikan waktu dan tempat. Kemudian untuk selanjutnya saya ambil alih sebagai host. Perkenalkan, saya Kristar. Untuk mencairkan suasana, pemanasan dulu. Kita ada jargon namanya bukan jargon ya Pak. Ada apa namanya? Oh ya, tagline itu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tangan kanan dikepalkan segini di depan dada dan kita bersama-sama ucapkan itu. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ya, itu tadi merupakan tagline dari kita. Nah, dilihat dari situ bahwa bersama rakyat awasi pemilu. Di situ sudah berarti bahwa rakyat juga berhak untuk mengawasi berjalannya pemilu. Nah, di sini ada rekan-rekan mahasiswa, tidak hanya komisioner Bawaslu sendiri, nantinya juga ada rekan-rekan dari GMNI, dari GMNI, IMM, HMI, dan PMII. Nah, ini semua adalah ketua dari pergerakan itu sendiri. Untuk Bapak Muladi Wibowo merupakan komisioner Bawaslu Sukoharjo dan beliau membidangi divisi data, hukum, dan informasi. Langsung saja ya Bapak, karena temanya ini adalah peran mahasiswa dalam pendidikan pemilih dan pengawasan Pilkada 2020. Nah, untuk mahasiswa sendiri ini bagaimana perannya dalam pilkada itu sendiri, Pak? Monggo dipersilakan. Terima kasih Mas Kristar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat Bawaslu, sahabat mahasiswa GMNI, HMI, PMI, dan GMNI ya, dan IMM. Luar biasa, sore hari ini kita bertemu dengan calon pemimpin bangsa, kira-kira gitu ya. Nah, bisa juga calon KPU Bawaslu. Kita doakan apabila netral-netral saja ke depan punya kesempatan menjadi pemimpin bangsa. Yang kedua, bahwa kegiatan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah itu senantiasa membutuhkan generasi muda ya. Jadi generasi muda ini dibutuhkan dalam konstruksi pemilihan adalah sesuai undang-undang membutuhkan partisipasi masyarakat, Mas Kristar. Jadi masyarakat itu dibutuhkan partisipasinya sejak tahapan sampai dengan akhir tahapan, sejak awal tahapan sampai akhir. Nah, tentunya setiap masyarakat punya peran yang berbeda-beda setiap masyarakat. Nah, untuk kaum terdidik terutama mahasiswa tentunya memiliki peran yang lebih diharapkan memiliki peran yang lebih besar. Mengapa? Karena mahasiswa ini memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk belajar di dunia perguruan tinggi, kemudian mengemban amanat rakyat yang luar biasa ya. Mahasiswa itu mengemban amanat hati nurani rakyat kan gitu. Jadi karena mengemban amanat hati nurani rakyat ini, maka mahasiswa diharapkan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap tahapan. Kita juga bisa menyaksikan bahwa pergantian kepemimpinan juga dilalui dengan darah dan air mata mahasiswa, sehingga kemudian dalam setiap tahapan pergantian kepemimpinan kita memang tidak ingin selalu dengan darah dan air mata kan kira-kira gitu, tetapi dengan konstruksi intelektual kira-kira begitu. Jadi tidak harus demonstrasi itu bagian dari bagaimana cara kita berdemokrasi, tidak dilarang, diperbolehkan, tetapi
tentunya ada strategi dan taktik yang berbeda. Nah, dalam konstruksi pemilihan ini tentu nanti teman-teman mahasiswa akan memaparkan kira-kira gitu ya perannya masing-masing ya. Tapi dalam hal ini Bawaslu dalam pemilihan ini mengajak ya kira-kira begitu, mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif dalam tahapan. Hari ini kita sedang tahapan pencalonan dan dalam waktu dekat ada tahapan kampanye dan pungut hitung, kira-kira begitu. Jadi konstruksi hari ini kita berharap mahasiswa aktif dalam kegiatan-kegiatan pengawasan, pencalonan, kampanye, dan pungut hitung, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap daftar pemilih, kira-kira begitu. Jadi dari tahapan-tahapan itu tentunya ada model-model atau mekanisme yang dapat dilalui oleh mahasiswa yang mulai dari menjadi pemantau pemilu, ya, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang mendiskusikan tentang tahapan, mendiskusikan kegiatan kampanye, mendiskusikan tentang DPT yang tujuannya apa? Tadi kembali untuk mendidik pemilih, utamanya di kalangan mahasiswa dan atau pemuda ya, pemuda dan pemilih pemula. Berikutnya juga dapat bekerja sama dengan Bawaslu dalam konstruksi pengawasan. Jadi mahasiswa dapat membantu mahasiswa bersama-sama, baik secara terpisah maupun tim, baik secara kelembagaan maupun pribadi ya, menjadi mitra Bawaslu, menjadi mitra Bawaslu minimal membantu pengawasan. Yang kedua bisa memberi informasi kalau terjadi dugaan pelanggaran. Kalau tidak ada dugaan pelanggaran mungkin juga kegiatan ya, kegiatan paslon tertentu, partai tertentu di daerahnya, di dekat kosnya ya, di wilayah yang dia mengetahui ya. Dengan komunikasi ini diharapkan kontribusi teman-teman mahasiswa memberikan informasi kepada Bawaslu dan jajarannya. Kalau tidak harus ke kantor Bawaslu ya, teman-teman bisa datang. Kalau mahasiswa Univet bisa langsung ke sini. Tapi kalau teman-teman yang dekat dengan UMS bisa datang ke Panwascam Kartosuro misalnya begitu. Kalau Yayan bisa ke kantor Panwascam Gata misalnya. Jadi tidak harus datang ke Bawaslu. Cukup WA juga boleh ya, kira-kira begitu, yang dalam fungsi memberi informasi apakah itu kegiatan, apakah itu pelanggaran yang diduga dilakukan oleh paslon tertentu atau tim kampanye tertentu. Jadi sebetulnya sangat banyak Mas Kristal, teman-teman mahasiswa itu punya peluang untuk bekerja sama dengan Bawaslu maupun berperan ya secara aktif di kegiatan pemilihan kepala daerah 2020. Kalau bukan warga Sukoharjo bagaimana Pak? Ya tentunya dalam kapasitas sebagai pengurus ya istilahnya organisasi mahasiswa di tingkat Kabupaten Sukoharjo, berperan di wilayahnya, dalam wilayah kepengurusan dan berperan di wilayah sendiri dalam KTP-nya. Diasumsikan kalau ketua IMF itu rumahnya Solo ya gitu, tetapi ketua IMF cabang Sukoharjo aktif dalam kegiatan di Sukoharjo dan di Solo juga boleh, karena nyoblosnya nanti di Solo misalnya begitu. Jadi kecuali yang Karanganyar ya, Karanganyar itu terlalu karena tidak ada pilkada mungkin aktif dalam pendidikan pemilih. Saya kira pendidikan pemilih itu berlangsung tidak hanya pada saat pemilihan kepala daerah, tetapi juga dalam rangka demokratisasi di Indonesia. Jadi pendidikan pemilih itu memang tidak ada hentinya ya, karena memang kita ini membutuhkan pemilih-pemilih yang cerdas. Jadi pemilih-pemilih yang memilih calon pemimpin berdasarkan satu konsep ya, rekam jejak dari calon, baik itu kepala daerah maupun nanti suatu saat dalam pemilihan legislatif dan seterusnya. Jadi pendidikan pemilih ini memang tidak ada matinya, artinya sampai undang-undang kita, karena sistem demokrasi seperti itu ya, kita membutuhkan mungkin suatu saat bahkan ketika seperti luar negeri sudah mulai dengan menggunakan e-voting misalnya dengan penggunaan teknologi. Tetapi tentunya itu pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya politis yang ditentukan oleh DPR dalam memutuskan kapan misalnya begitu bangsa ini siap melaksanakan e-voting misalnya begitu. Nah, ini tentu bagian dari proses pendidikan politik, pendidikan pemilih agar suatu saat bangsa ini siap menggunakan teknologi di dalam menggunakan hak pilihnya. Jadi selama itu kita memiliki peran yang sama termasuk penyelenggara pemilu dan Bawaslu. Jadi intinya Bawaslu mengajak masyarakat dan utamanya organisasi mahasiswa untuk berperan di dalam pendidikan pemilih dan pengawasan.
dari sisi Bawaslu, tetapi dari sisi secara umum dalam konstruksi pemilihan umum, demokratisasi itu monggo teman-teman memiliki kebebasan kira-kira gitu ya. Mendiskusikan di komunitas masing-masing, di kelompok masing-masing, berbicara tentang demokrasi dan politik secara umum. Dan kami Bawaslu juga siap hadir dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh gerakan mahasiswa ya dalam konstruksi pemilu, politik maupun demokrasi. Dan kita tidak selalu harus dibatasi, tetapi memang hari ini kita berbicara pemilihan kepala daerah, konstruksinya adalah pendidikan pemilih dan pengawasan. Saya kira itu dulu. Terima kasih Mas Christoph. Ya, saya buka maskernya karena ini gimana ya, dalam COVID-19 ini kalau untuk apa namanya untuk protokolnya itu harus pakai masker, tapi gimana lagi kalau itu ngomong itu kan kalau nggak dibuka kan enak. Nah, untuk selanjutnya Pak Mul, ini kan mahasiswa apa namanya organisasi mahasiswa ini mempunyai tadi kata Pak Mul kebebasan ya Pak, kebebasan berkaitan dengan pilkada ini. Nah itu kan terkait dengan ini, apakah semua mahasiswa atau mungkin di luar itu umum itu bisa melakukan pendidikan pemilih seperti yang diungkapkan Pak Mul tadi, atau harus ada dasar kerjasama dengan pengawas atau bagaimana Pak? Monggo. Jadi warga masyarakat itu memiliki hak yang sama ya Mas Kristar. Bahkan sebetulnya pendidikan politik itu kewajiban utama dari partai politik kalau menurut undang-undang kepartean ya. Tapi dalam prakteknya kita ini menjadi tanggung jawab bersama ya, apakah itu penyelenggara pemilu, partai politik dan warga masyarakat dan media. Nah, termasuk di dalamnya elemen-elemen demokrasi. Elemen demokrasi itu ada media massa, ada mahasiswa, ada kelompok kepentingan, ada NGO. Mereka punya peran yang apalagi NGO yang berbasis election ya, misalnya ada Perledem dan seterusnya JPPR. Nah, mahasiswa itu menjadi unik Mas Kristar karena dalam konstruksi pendidikan pemilih itu mahasiswa itu tadi sekali lagi adalah insan terdidik yang memiliki kualifikasi yang berbeda. Kemudian di satu sisi pola pikirnya adalah masih pola berpikir kadang-kadang bisa filosofis kan kira-kira gitu ya. Dari konstruksi apa yang dipikirkan adalah dalam konteks kebaikan bersama untuk negara dan bangsa. Ini masih bisa dalam konstruksi. Tapi kalau sudah bekerja agak berbeda nanti cara berpikirnya kira-kira begitu. Ada yang lebih ke pragmatis, ada yang realistis. Tetapi mahasiswa punya elan vital yang namanya idealisme. Dalam batas-batas tertentu, idealisme mahasiswa itu perlu diterapkan ya, atau dilaksanakan pada ruang tempat yang pas atau sesuai. Nah, salah satu ruang implementasi idealisme itu adalah dalam kegiatan kepemiluan tersebut ya, apakah itu dalam pendidikan politik, pendidikan pemilih maupun kegiatan berdemokrasi secara umum. Sekali lagi bisa bicara demokrasi, bisa bicara politik, bisa bicara tentang pemilu dan pemilihan. Jadi perannya cukup luas ya Pak untuk mahasiswa itu sendiri. Ini langsung menyambung saja kepada ini perkenalan dulu ya Pak. Mungkin tadi memang sudah disebutkan, tapi mungkin untuk dari IMM Mas Iwan ya, saya manggilnya Mas aja ya, Mas Iwan, Mas Imam ya, Mas Imam, IMM Reza, oh ya, mohon maaf, Mas Reza ya, IMM Mas Reza, kemudian dari HMI Mas Amri, HMI Mas Amri ya, Gifari. Oh ini salah tulis nih. Oh ya maaf. Mas, ini saya manggilnya Mas aja ya biar enak ya. Mas dari IMN, Mas dari HMI, Mas dari PMI, Mas dari GMNI. Nanti diperbolehkan nanti sekretaris apabila mau menjawab juga diperbolehkan. Untuk ini apa namanya kata Pak Mul tadi ada mekanisme tersendiri untuk dari pergerakan mahasiswa ini untuk membantu dalam mewujudkan pesta demokrasi yang jurdil seperti itu. Nah, bagaimana mekanisme
dari IMM kemudian dilanjutkan HMI, PMI dan KemenI. Monggo untuk mekanisme dari pergerakan itu sendiri berkaitan dengan Pilkada 2020 ini. Bagaimana untuk mewujudkan pesta demokrasi yang lebih baik. Monggo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hilali lazim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama yang sama-sama kami hormati ada dari lembaga Bawaslu, Masmul dan rekan-rekan dari Bawaslu. Kemudian juga yang saya hormati dari pergerakan mahasiswa, ada HMI, PMI, dan GMNI. Sebelumnya perkenalkan, saya dari IMM Cabang Sukoharjo. Namanya Reza Perwira Negara. Berbicara mengenai mekanisme bagaimana bisa mewujudkan pilkada yang kebetulan ini menjadi serentak. Pilkada 2020 ini serentak. Bagaimana bisa mewujudkan pilkada yang jujur dan adil? Memang cukup sulit ketika kita membayangkan dengan kejujuran gitu ya. Karena pasti kita akan merefleksikan berbagai macam kejadian sebelum 2020. Apalagi pada bulan ini adalah bulan September, yang mana kita juga cukup mengenal kekelaman bulan September. Banyak yang kita kenal dengan kekelaman bulan September. Dan yang kita hadapi adalah Pilkada 2020, terkhususnya di Sukoharjo. Saya pribadi masih banyak kemungkinan kita bisa mewujudkan pilkada yang jujur dan adil. Pertama memang perlu ada tadi pendidikan pemilih. Memang itu menjadi satu hal yang penting. Karena apa? Karena jangan sampai masyarakat Sukoharjo, terkhusus anak-anak muda, itu memilih bukan karena hati nuraninya, bukan karena pikirannya yang bebas gitu loh. Bukan karena memilih sesuai dirinya sendiri, tetapi memilih karena misalkan karena orang tua, ataupun mungkin yang sering terjadi memilih karena dikasih uang atau money politik. Ini kan menjadi satu hal yang suram dalam demokratisasi bangsa kita, bahwa money politik, black campaign itu menjadi satu hal yang suram untuk bisa mewujudkan pilkada yang jujur dan adil. Tapi setidaknya sebagai mahasiswa kita tidak boleh pesimis dalam mewujudkan sesuatu. Karena apa? Karena biar bagaimanapun bangsa di depan itu dipegang oleh kita semua sebagai anak muda. Kalau kemudian kita sebagai anak muda ini sudah mulai terjun ke dalam hal-hal yang pragmatis, kemudian oportunis, yang hanya memikirkan perut sendiri, tidak memikirkan golongan banyak orang, masyarakat seluruhnya, ini mau dibawa kemana kemudian bangsa kita? Kalau kemudian kita masih muda itu hanya sekedar bahasanya mungkin teriak-teriak tanpa isi, tapi di sisi lain kita juga malah menjilat gitu loh. Sisi lain kita mengkritik, tapi di sisi lain kita menjilat. Ini kan menjadi satu hal yang cukup naif sebagai mahasiswa gitu loh. Sangat naif sekali ketika kita berbicara kritik, ketika kita bicara banyak hal tentang politik, tetapi di lain sisi kita menjilat. Makanya dalam hal ini, untuk bisa mewujudkan pilkada yang jujur dan adil, setidaknya kita bisa kritis untuk bisa memilih. Kritis dalam artian bahwa kita mengenal calonnya itu betul-betul mengenal. Bukan karena dari propaganda media.
Karena apa? Salah satu buku The Death of Expertise, Tom Nicol itu menyebutkan bahwa salah satu kematian demokrasi itu dikarenakan gara-gara propaganda media, yang mana media sudah tidak lagi menjadi tangan informasi ke masyarakat, tapi malah menjadi tangan panjang para penguasa. Makanya menjadi satu hal yang penting bagi kita itu menjadi kritis sebagai pemilih. Kita mengenal betul calon-calon yang sudah didaftarkan. Karena kalau kemudian kita tidak kritis, kita akan terbawa oleh kesemuan berpolitik gitu loh. Kita tidak peduli, bahkan bukan hanya tidak peduli, tapi kita juga diperbudak gitu loh. Dimainkan oleh segolongan orang yang ingin menguasai saja, tidak menginginkan perubahan gitu loh. Hanya ingin merebut kekuasaan saja, tapi tidak ingin merubah sesuatu yang seharusnya dirubah untuk tatanan masyarakat. Kita akan terjebak oleh mereka gitu loh. Golongan-golongan yang hanya ingin menguasai tanpa ingin merubah sesuatu. Makanya perlu satu hal tadi, kita bisa kritis menjadi pemilih untuk bisa mewujudkan pilkada yang jujur dan adil. Karena hanya salah satunya hanya itu yang bisa kita terapkan dalam dalam pilkada 2020 ke depan. Mungkin itu saja. Itu dulu. Iya, tadi Mas Reza, Mas Reza IMM. Kemudian dilanjutkan dengan HMI. Untuk Selanjutnya tadi yang diterangkan oleh Mas Reza berkaitan dengan peran mahasiswa lebih kritis. Nah, untuk batasannya bagaimana mekanisme mahasiswa dalam pergerakan itu sendiri dalam melakukan pendidikan pemilih dan ikut serta dalam pengawasan seperti itu. Monggo dipersilakan perkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para komisioner Bawaslu, yang terkhusus Bapak Mulyadi Wibowo, yang sebelumnya kita sudah menyelenggarakan acara bersama Bawaslu bersama dengan HMI Cabang Sukoharjo, yang teman-teman perjuangan hari ini, salam pergerakan. Dan yang lebih saya ingin ingatkan bersama, hari ini kita sedang berduka di teman-teman di gerakan, tokoh gerakan kita, pejuang demokrasi, senior abang kita, MT Arifin telah meninggal dunia dan disemayamkan hari ini. Semoga beliau husnul khotimah. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan bahwa ketika mahasiswa ditanya, apa sih mekanisme formulasi yang bisa dilakukan? Itu lebih teknis. Ketika kita di HMI, baik secara individu maupun lembaga, tidak ingin menjawabnya dengan kata-kata, tapi dengan kinerja, action yang bisa kita lakukan. Dengan formulasi-formulasi mungkin nanti karena itu butuh waktu yang panjang, tapi pada diskusi hari ini, mungkin nanti saya singgung sedikit, tapi saya ingin berbicara ketika tema penagih terhadap peran mahasiswa. Mahasiswa punya peran yang sangat krusial, substansial, adalah dia berbicara sebagai akal dan pikiran rakyat, yang dimana bisa kita lihat hari ini apa sih keresahan rakyat untuk menghadapi pilkada. Mungkin Bang Mul nanti kalau data-data saya salah karena kurang update juga, mungkin bisa diluruskan. Kebetulan data dari Bawaslu RI hari ini sekitar 270 peserta pilkada yang akan berkompetisi di pilkada baik tingkat daerah maupun provinsi. Yang hari ini sampai hari ini sekitar kalau nggak salah itu udah 37 orang terkonfirmasi positif. Itu problem hari ini yang ingin kita bicarakan. Keresahan rakyat ingin kita sampaikan. Yang dimana sebelum pencalonan saja itu sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran. Efek-efek yang tidak baik. 100 lebih yang ini sebenarnya ingin saya singgung sedikit adalah terkait dosa masa lalu juga, terkait parliamentary threshold ini, di mana perebutan rekom di daerah-daerah itu sangat
kelihatan sekali yang akhirnya belum pencalonan, hanya penjemputan rekom saja dari partai A, partai B itu menggerakkan massa. Yang kita lihat dari hampir 200-an penerima rekom, hanya 4 orang yang di dalam catatan Bawaslu RI yang tidak melakukan pelanggaran. Salah satunya Luwu Utara, itu kenapa saya lebih hafal dia, Haja Indu, karena mungkin karena lebih cantik ya. 4 orang di Indonesia yang tidak melakukan pelanggaran pada saat penjemputan rekom. Salah satunya pilihan wali kota di Bali. Sedangkan yang lainnya itu terindikasi melakukan pelanggaran hari ini. Belum lagi 1-2 hari ini melakukan pencalonan. Yang belum ada lawan aja, dia konvoy hari ini. Gimana rakyat nggak resah? Ya nggak ada lawan loh. Gimana yang punya lawan? Tapi mohon maaf kalau untuk Sukoharjo saya mungkin kurang update. Tapi saya konfirmasi tadi di jalan, ya melakukan pengawalan bahasanya. Saya langsung, ada konvoy nggak? Enggak, cuma pengawalan. Oke lah itu Bu. Bahasanya seperti apa, mau diperindah, diperhalus itu serah. Tapi ada, mungkin nanti bisa dikonfirmasi Bang. Ada pengawalan, maksudnya terindikasinya seperti apa. Itu sebenarnya yang ingin kita dudukkan, formulasikan bersama. Gerakan apa sih ya? Sebenarnya bukan kekosongan hukum hari ini. Hukum terkait pilkada ada, hukum terkait kesehatan sudah ada. Tapi bagaimana hukum itu tidak hanya garing di permukaan, tapi mampu menggerakkan potensi kerakyatan untuk punya kesadaran untuk mengawal bersama. Karena kenapa? Yang tidak ada problem aja di 2019 yang sudah dilakukan simulasi itu makan korban 620 sampai 700 orang. Dan negara tidak mau bertanggung jawab sampai hari ini. Desakan kita untuk dibentuknya TPF dan tim pencari fakta, di balik itu siapa yang harus bersalah, siapa yang berdosa atas tragedi itu tidak ada sampai hari ini. Apalagi yang dengan kasat mata bisa kita lihat ini problem besar. COVID ini bukan main-main. Tapi enggak, tadi ada Jateng lagi membludak lagi. Kudus saja udah 200 lebih positifnya. Sukoharjo kok nggak ada ya datanya, nggak tahu. Memang nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada yang komunikasi, atau memang datanya nggak berani ngomong juga saya kalau tertutup. Karena Bang Mul bagian data juga. Ya, itu sih yang ingin coba kita formulasikan, bahwa ini bukan main-main, ini adalah problem besar yang tidak ada indikasi bermasalah, beresiko pun terjadi ternyata. Apalagi ini udah di depan mata, yang kalau ditagih, yang sehingga saya nggak berani. Biasanya mahasiswa kalau ditagih perannya, dia akan berbicara eksistensial. Sedangkan hari ini apalagi berbicara eksistensi, substansial aja untuk menjawab keresahan rakyat, kita nggak berani. Ketua umum, ketua BEM aja, coba cek, yang ketua BEM UMS masih ada di Surakarta nggak? Ketua BEM UNS masih ada di Surakarta nggak? Nggak ada. Problem kemahasiswaannya aja belum, nggak bisa terjawab hari ini. Miris. Bagaimana lagi untuk berbicara eksistensi, memerankannya perannya sebagai mahasiswa? Itu sih saya bukan tidak ingin menawarkan mekanisme dan formulasi apa kita untuk menghadapi ini, tapi saya rasa kita butuh waktu yang lama, butuh waktu yang untuk mendudukkan bersama, memformulasikan bersama, yang sehingga kita butuh menjawab itu dengan tindakan, bukan hanya dengan kata-kata yang mungkin karena keterbatasan waktu nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum lanjut, saya sapa dulu untuk rekan-rekan yang ada di ini langsung melalui live YouTube dan juga melalui Zoom. Untuk Zoom sendiri ada rekan-rekan Panwascam, dan untuk rekan-rekan Panwascam maupun live YouTube nanti bisa bertanya melalui live chat maupun melalui chat room di Zoom. Untuk selanjutnya setelah dari HMI, dari PMI, berkaitan untuk HMI tadi kritis terkait dengan berkaitan dengan bakal calon yang diantar
dengan tidak memperhatikan protokol seperti itu. Bagaimana menurut dari PMI itu sendiri berkaitan dengan hal tersebut, dan berkaitan dengan hal tersebut apakah ada gerakan tersendiri untuk pendidikan pemilih untuk COVID-19 ini agar tidak tercemar seperti itu? Monggo dipersilakan. Oke, terima kasih, Mas Kristar. Kristar. Iya, Kristar. Star bintang ya. Terima kasih waktunya, dan juga sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Komisioner Bawaslu Pak Muladi, dan juga Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, serta anggotanya yang juga di sini. Juga yang terhormat kawan-kawan dari organisasi kemahasiswaan Kabupaten Sukoharjo yang turut hadir di sini. Terima kasih. Untuk melihat apa tadi dari temanya, yaitu peran mahasiswa pendidikan pemilih dan mengawasi pilkada. Untuk itu PMI cabang Sukoharjo sendiri itu sedang, karena kan periode saya ini juga pas periode pilkada ya, itu sahabat-sahabat di kepengurusan cabang itu punya gambaran untuk membentuk sekolah politik. Sekolah politik itu bukan kemudian kita sebagai pengurus mengajarkan kepada kader-kadernya untuk menjadi orang yang politik dan lain-lain seperti itu, tapi bagaimana kemudian kita bisa berbicara politik secara normatif, bukan seperti para pejabat yang bisa dibilang yang main kotor lah seperti itu kan. Tapi di sekolah politik sendiri itu kita diajarkan bagaimana kita pasca mahasiswa itu kita bisa menerapkan idealisme yang kita tanam sejak kita menyandang status sebagai mahasiswa seperti itu. Hal ini menjadi optimisme sahabat-sahabat dari PMI karena begini, menurut hemat saya kan cerminan dari, misal kita kan masih mahasiswa ya, kalau kita nanti sudah menjadi pejabat mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan kita salah satu di sini mungkin jadi pejabat. Itu kan cerminan dari itu kan, termasuk dari awal kita tumbuh seperti itu. Jadi kita tidak terlalu harus mendaki-daki harus seperti ini, tapi kita membentuk gerakan lini kecil dulu di setiap kader itu supaya mempunyai nilai-nilai dan norma-norma paradigma kritis transformatif seperti itu. Mungkin singkat saja dulu, bisa disambung nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi Mas siapa? Tadi? Ginanjar, Mas Riza. Kemudian untuk dari GMNI pandangannya berkaitan dengan peran mahasiswa untuk pendidikan pemilih dan pengawasan. Monggo. Di sini yang saya hormati Kepala Bawaslu dan juga jajarannya, yang saya hormati Ketua Pergerakan Mahasiswa dari IMM, kemudian HMI dan juga PMI. Di sini saya dari GMNI sebenarnya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bawaslu, dalam artian mungkin sekilas yang saya amati baik di Boyolali, kan saya asli Boyolali, kemudian di daerah manapun mungkin jarang dari pihak KPU maupun Bawaslu untuk mengajak kerjasama dari mahasiswa gitu. Melihat tema dari hari ini adalah peran mahasiswa, dan juga tadi saya juga mendengar dari HMI juga Bung Gifar sama Mas Ginanjar dan juga Mas Reza. Ini kan suatu hal yang menarik, bahwasanya ketika pelaksanaan pemilu ini sebelum penetapan bakal calon dan sebagainya masih ada pelanggaran yang harus kita kritisi gitu. Saya juga sepakat bahwasanya untuk kemarin untuk di
Skup Sukoharjo sendiri ketika bakal calon untuk pencalonan bakal calon itu ada bisa saya katakan sebuah konvoi ya, atau mungkin dari paslon itu mengajak beberapa massa untuk katanya mengawal. Tetapi kalau kita kritisi dengan kondisi sekarang yang makin hari makin meraba soal pandemi ini, itu kan juga melanggar aturan protokol gitu loh. Dan saya rasa itu juga perlu dicermati sebagai mahasiswa. Kalau berbicara soal peran mahasiswa, memang kalau dari dulu ya, untuk euforia demokrasi di sini, mahasiswa itu memang dari 1908 kemudian sampai 2000, sampai 2019 kemudian yang kita kenal 1998, di mana kekuatan gerakan mahasiswa itu dimulai dari sebuah pergerakan nasional. Kemudian muncul sebuah pergerakan nasional yang akhirnya tanggal 1998 itu kekuasaan rezim dan sebagainya bisa digulingkan. Itu merupakan salah satu contoh bahwasanya memang mahasiswa di sana berperan aktif dalam lika-liku perpolitikan dan demokrasi di Indonesia gitu. Kemudian membahas soal pemilu juga. Pemilu kan kita bahasakan luar jurdil ya, jujur dan luar dan jurdil dan adil gitu. Kita mungkin saya nggak ngambil contoh yang jauh lah. Saya ngambil contoh di lingkungan saya sendiri lah. Memang yang dikatakan Mas Jata tadi bahwasanya ada praktik money politik, kemudian ada isu mengenai berita hoak yang akhirnya memperpecah di masyarakat, yang sampai sekarang kalau di desa sampai sekarang itu sampai rukun tetangga aja dia nggak udah slack gitu loh. Kemudian sampai juga ada yang mengambil sikap golput dan sebagainya. Itu kan juga suatu kekerasan juga. Nah di sini yang saya tekankan bahwasanya kita sebagai mahasiswa yang dibekali, yang apalagi kita ini dari kalangan pergerakan ya Bung, dari pergerakan yang dimana identik kalau orang-orang pergerakan kita pemikiran sudah kritis, kemudian dia tanggap dan sebagainya. Dari pergerakan inilah, dari teman-teman mahasiswa sebagai agen of change, agen social control dan iron steel, kita mengambil peran sebagai social control itu. Kita mengontrol, kita mengawasi, kita mencermati gitu. Dalam artian gini, dalam pada prakteknya di masyarakat itu kadang ada berita hoax seputar pemilihan kepala daerah atau mungkin pemilihan yang lainnya, yang akhirnya berita hoax ini dari yang dicerna oleh masyarakat akhirnya menimbulkan sebuah perpecahan di masyarakat. Nah di sini seharusnya sebagai mahasiswa sendiri kita bisa berperan aktif di sana. Mungkin dengan cara apa? Penyaringan sebuah informasi gitu. Kita tidak hanya memberikan informasi secara gamblang saja atau kata jari ini aja, tetapi kita juga harus ketika kita mendapatkan informasi sebagai mahasiswa, sebagai dari background pergerakan, kita mengkaji dulu. Kita kaji dulu apakah berita seperti ini benar atau tidak gitu loh. Karena untuk berita ini kan dikonsumsi di masyarakat itu di di medsos atau mungkin di informasi ya. Kalau di golput atau mungkin bukan di money politik, itu benar emang saya sendiri pun kalau berbela jujur dan adil, mungkin kalau saya bilang saya jujur, tetapi pandangan orang dengan saya kan beda lagi soal itu. Karena gini untuk soal money politik ini kan sebelum kita mengarahkan kepada masyarakat atau mungkin kita mengingatkan lah, paling tidak kita memahami dulu apa soal pemilu ini, bahwasanya ketika kita disodorkan sejumlah barang atau uang atau gimana untuk memilih ini, sama aja kan kemudian kita kan dirampas, dalam artian hak suara kita itu dirampas kan. Itu maka dari itu kita sebagai mahasiswa kita pahami dulu, kita rubah rekonstruksi diri sendiri dulu lah. Setelah kita rekonstruksi diri sendiri nanti kita baru bisa melangkah ke keluarga sekitar atau keluarga kita dulu. Kemudian golput. Nah ini yang saya sering dengar ya Bung, soal
golput di kalangan mahasiswa. Itu saya sering dengar soal itu. Bagi saya gini, untuk seorang mahasiswa atau masyarakat, sebuah tindakan yang disayangkan jika mereka mencetuskan sebuah pikiran untuk golput. Karena secara tidak langsung suara kita yang dilaksanakan 5 tahun sekali, suara kita yang dibutuhkan selama 5 tahun sekali itu sia-sia, nggak ada harganya gitu loh. Jadi seolah-olah kita diberikan sebuah kesempatan untuk berdemokrasi, kesempatan untuk memilih, untuk bersuara, tetapi kita tidak memanfaatkannya. Walaupun kita memilih untuk tidak melakukan sholat, tetap mau tidak mau kita tetap memilih juga kan gitu. Nah, maka dari itu kita sebagai agen social of control tadi kan, kita perlu mengawasi hal itu juga. Seperti tadi dari HMI mendirikan sekolah politik ya, politik, kemudian dari Bawaslu bekerjasama dengan pihak pemuda dan sebagainya gitu. Nah, pertanyaan sekarang untuk mahasiswa dan masyarakat sendiri, mau tidak dalam mewujudkan atau mengawal pemilihan kepala daerah ini bersama-sama. Jadi kita tidak berdiri perseorangan ya, tapi kita berbagai instansi kita saling bekerjasama di sana. Agar apa? Tujuan pemilihan ini nanti sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Gitu. Mungkin itu sih dari saya. Ya, luar biasa. Itu tadi berkaitan dengan peran mahasiswa itu mengangkat beberapa isu. Di antaranya tadi ada protokol kesehatan waktu pendaftaran pencalonan, kemudian berkaitan dengan money politik. Sementara itu mahasiswa ternyata juga ikut andil untuk melakukan pengawasannya, Pak. Mungkin berkaitan dengan hal tersebut, apakah ada output untuk mahasiswa itu sendiri? Outputnya berupa apa? Mungkin dari segi Bawaslu, apabila mahasiswa menemukan hal-hal seperti itu, apa yang bisa dilakukan atau peran mahasiswa berkaitan dengan hal tersebut, terkait isu-isu tersebut? Apabila di jalan memperhatikan hal tersebut, apakah mahasiswa bisa melakukan pelaporan atau seperti apa kepada Bawaslu? Monggo, silakan. Terima kasih. Jadi kalau kita dengarkan pendapat teman-teman tadi ya, jadi saya rasa ada sisi optimisme ya kira-kira gitu, dan ada sisi realistis kira-kira gitu ya. Misalnya PMI menyelenggarakan pendidikan politik, ini sisi optimisme kira-kira itu ya, optimis bahwa mahasiswa memang harus melakukan sesuatu kira-kira gitu ya, yang dari sisi ideologis kan kira-kira itu. Kemudian bicara money politik ini ada sisi realistis ya. Jadi kadang-kadang masyarakat ini terlalu realistis kan gitu. Dan mahasiswa harus bersikap terhadap seperti itu. Kemudian teman-teman HMI memberikan satu gambaran bahwa praktek demokrasinya belum apa-apa sudah banyak melakukan kesalahan kayak kira-kira gitu. Dan harus disikapi bagaimana kan kira-kira itu yang kemudian perlu ditonjolkan yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa ini. Sementara dari GM ini juga memberikan ruang bahwa sebagai agen perubahan peran mahasiswa itu ditunggu kan gitu, ditunggu oleh masyarakat kadang-kadang kan gitu. Tapi kalau boleh saya beri garis benang merah kira-kira gitu ya, setiap organisasi mahasiswa, setiap generasi mahasiswa memiliki peran berbeda-beda kan gitu, peran beda-beda dari ruang waktu dan zamannya kan, menghadapi tantangan demokrasi yang berbeda-beda ya, gitu. Tetapi memang pendidikan politik ini pendulum demokrasi yang terus berkembang karena dua potensi ya, ada dua kamar Mas. Yang satu pendidikan pemilih dan pendidikan politik yang baik, yaitu yang positif. Yang satu pendidikan pemilih dan pendidikan politik yang jelek atau negatif kira-kira gitu. Jadi dari HMI memberikan gambaran wah ini dan dijelaskan namanya mengawal ya kira-kira itu, mengawal dengan pendekatan ini kan pendidikan politik yang jelek kira-kira gitu ya. Nah, disikapi bagaimana. Nah mahasiswa sebenarnya punya peran juga ketika melihat seperti itu. Ini kan era media sosial ya, era media sosial bisa ngevlog lah kira-kira itu ya. Datang aja ikut bergabung ya, tapi dalam rangka untuk pakai
Kan ini realitas politik ya, kemudian pakai handphone ya, kemudian ngevlog loh. Hai guys, ini proses dalam pilkada di Sukoharjo. Terjadi iring-iringan yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Bagaimana menurutmu guys, misalnya gitu ya. Nanti kan ditanggapi itu misalnya. Nah itu contoh pendidikan politik menurut saya dengan realitas ya, menggambarkan gitu ya, menggambarkan. Ya, ini kan cara kerja pemuda itu lebih atraktif lah kira-kira itu daripada yang saya ini generasi yang berbeda gitu ya. Nah, kalau di kacamata ini cepat ya itu kalau di Instagram dan sebagainya itu masih lebih akan ditangkap ya, seperti kasus misalnya Pramuka kemarin itu viral kemana-mana. Jadi saya kira mahasiswa punya kesempatan untuk melakukan pendidikan politik langsung di era generasi milenial kira-kira gitu. Dan itu bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Bawaslu juga melakukan dengan YouTube, tapi namanya YouTube Bawaslu itu kalau yang baca itu kan juga ini kan instansi pemerintah ini, jabat ini beritanya kan mesti ya yang baik-baik normatif. Tapi kalau kanal mahasiswa ini kan begitu dibuka aja mungkin sudah kasih judul yang menggigit gitu ya. Misalnya ada yang menarik mungkin viewernya, followernya lebih banyak kira-kira gitu ya. Tapi kalau orang butuh berita terkait dengan Bawaslu ya mungkin orang baru melihat mau skripsi atau mau riset atau mau jadi narasumber yang melihat Bawaslu begini kira-kira gitu. Tapi kalau secara umum bicara pendidikan politik, ruang waktu oleh teman-teman mahasiswa yang dalam pendidikan good, pendidikan positif ya, politik positif itu sebenarnya ruangnya sangat-sangat banyak. Dan tidak harus luar biasa. Tapi kalau dalam pendidikan yang negatif ini kan sebenarnya harus ditangkal nih. Jadi sebagai gambaran ya, perilaku yang salah dalam ini bisa ditangkal dengan menunjukkan kepada masyarakat atau pemuda yang lain ini adalah perilaku yang salah. Money politik itu adalah perilaku yang salah kan kira-kira gitu ya. Bisa dikampanyekan, mahasiswa bisa mengkampanyekan perilaku yang baik bahwa ya, antitesis kan bahwa money politik itu adalah perilaku yang jelek ya. Kemudian janganlah menerima politik uang kan gitu ya. Dia kan simpel-simpel aja. Hai guys, suaramu jangan dibeli dengan sekuntum beras atau sekepok uang kan kira-kira gitu. Ini contoh-contoh pendidikan politik yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dan itu kalau disampaikan oleh teman-temannya, saya pikir pemilih pemula itu akan lebih mengikuti patron kepada Mas Reza, patron kepada Mas Ginanjar daripada kepada yang lain. Kalau yang menyampaikan Mas Reza, Mas Ginanjar, itu mungkin akan lebih mengena karena yang menyampaikan adalah teman-temannya kan gitu. Tetapi kalau ada pendidikan politik yang menyampaikan yang lain yang negatif, harus ada di counter kan gitu. Jadi idealisme mahasiswa itu sangat mungkin terwujud ketika antara mahasiswa dengan mahasiswa berinteraksi dalam konstruksi media sosial. Kemudian tentunya teman-teman mahasiswa saya sambut baik ya. Inisiatif kemarin HMI mengadakan webinar, kemudian ini PMI ada pendidikan politik, kemudian GMNI dengan PMGRI kemarin ya yang webinar itu sama IMM ya, yang ada webinar juga mengundang kami. Jadi saya kira kami juga sangat terbuka untuk hadir dalam kegiatan on air maupun off air gitu ya, dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswa. Jadi saya kira ini interaksi yang take and give, saling melengkapi. Karena pendidikan politik, pendidikan pemilih itu adalah satu kegiatan jangka panjang ya, menjadi dan tumbuh. Jadi mari kita budayakan orang belajar dari negatif, pendidikan yang negatif itu dibuat antitesa, ya, dibuat antitesa yang menjadi ke positif. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita melakukan sosialisasi pendidikan politik yang baik kan kira-kira. Jadi contoh tadi PMI membuat kegiatan pendidikan politik itu kan tentunya yang positif kan gitu dalam semangat idealisme. Tapi yang negatif-negatif bisa dilakukan dengan counter isu dengan cara-cara milenial kan kira-kira gitu. Kalau cara kami ini kan agak formal gitu, semi formal. Ngulik ini kan agak semi formal atau nganggo proses-proses yang administratif. Tapi kami kadang-kadang bingung, takut salah kalau membatasi Bawaslu kakean ngevlog nanti dikira gimana ya kira-kira gitu ya. Tapi anak muda punya ruang waktu yang lebih luas ya untuk mengekspresikan dirinya dan justru bisa jadi ya kita tidak tahu yang namanya nilai plus ya. Jadi dengan bermedia sosial kadang-kadang justru bisa menjadi pihak yang dikenal oleh publik. Saya kira positif-positif saja. Karena apa? Era sekarang itu tidak selalu wajah yang ganteng itu bisa
menjadi viral, kadang-kadang yang pas-pasan juga bisa menjadi dahsyat kira-kira gitu. Yang penting kontennya, ya. Yang penting isinya. Ya, jadi ini hal-hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, dan Bawaslu mengapa mengajak mahasiswa ya karena ini genuine Mas, mahasiswa itu adalah satu komunitas genuine yang tadi mampu memberikan counter dengan pendekatan yang lebih ideologis, ya, lebih murni dalam pemikirannya, belum terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang negatif. Meskipun mungkin satu dua ya karena tidak terdidik secara politik, mungkin hanya pulang pergi ke kampus ya, tidak mikir yang lain yang mungkin bisa jadi dalam pergaulan. Tetapi teman-teman pergerakan saya yakin memiliki daya nalar yang lebih kritis. Ya tadi disampaikan oleh GM ini, mahasiswa karakternya adalah kritis kan kira-kira itu. Kemudian karakter yang objektif, kemudian yang idealis dan seterusnya. Saya kira demikian. Ya, terima kasih. Pak Mul tadi menyampaikan bahwa mahasiswa itu mempunyai pemikiran yang murni dan tidak ada kepentingan seperti itu ya Pak. Mungkin berkaitan dengan apa yang disampaikan sama Pak Mul tadi dan apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa berkaitan isu-isu yang sudah diangkat tadi berkaitan dengan untuk dari HMI tadi protokol kesehatan, kemudian berkaitan dengan money politik seperti itu kan negatif, hal-hal yang negatif. Dan untuk di kalangan mahasiswa itu sendiri ada beberapa pemilih pemula. Nah, seperti itu. Nah, untuk berurutan berkaitan dengan hal tersebut, bahwa bagaimana apakah seperti dari PMI tadi melakukan sekolah politik untuk menurunkan pemikiran dari pemilih pemula itu sendiri, untuk menurunkan hal-hal yang negatif seperti money politik seperti itu, kemudian mematuhi protokol kesehatan seperti itu, dan bagaimana cara mahasiswa untuk pemilih pemula itu sendiri agar memilih dengan baik. Mungkin dari organisasi mahasiswa ini, melalui organisasi mahasiswa ini dapat melakukan suatu hal yang dapat meminimalisir yang negatif, dan bagaimana yang memilih yang baik seperti itu. Monggo berurutan dari mungkin dari KMNI dulu, monggo. Mengenai bagaimana mengarahkan ya agar dari pendidikan pemilihan ya, agar ini kan tujuannya agar pemilih pemula itu tidak terjerumus dalam money politik gitu kan. Kalau untuk dari game ini sendiri ya, untuk game ini sendiri kan kita sendiri itu dalam menyikapi sebuah isu atau mungkin menyikapi sebuah suatu peristiwa atau mungkin seperti pilkada ini, kita biasanya dari teman-teman game itu kita sering kumpul bareng dan juga diskusi. Baik diskusi di komisariat, karena ini jadi Univet, maupun kita diskusi lintas komisariat di Solo. Nah, dari diskusi-diskusi inilah kita juga mengamati juga dan juga untuk mengkritisi tentang jalannya pemilihan ini. Tujuannya apa? Agar ketika kita pas hari H dalam melakukan sebuah pemilihan, kita juga terhindar dari peristiwa money politik seperti itu. Jadi untuk saat ini yang dilakukan oleh GMI sendiri, kita masih standar di diskusi dari komisi dan juga cabang. Dengan harapan dengan adanya diskusi ini kita bisa terhindar dari praktek-praktek money politik gitu loh. Karena gini, ketika seseorang sudah paham betul dengan asas dari berjurdil dan juga pemilu itu sendiri, harapannya ketika praktek di lapangan atau implementasinya mereka dapat menerapkan hal itu gitu loh. Dan juga saya yakin di kalangan mahasiswa pun juga yang dilakukan juga hampir semuanya sama seperti itu gitu loh. Dan mungkin kalau yang lebih tingkatan lagi, mungkin kita bisa membuat suatu pendidikan pemilihan di suatu desa atau mungkin di kalangan masyarakat, mungkin contoh seperti itu gitu. Mungkin kalau desa seperti itu sih. Mungkin dapat dilanjutkan langsung aja, monggo. Berkaitan dengan hal tadi, untuk
menurunkan hal negatif, isu-isu seperti money politik terhadap untuk pendidikan pemilih pemula, bagaimana peran PMI agar hal tersebut tidak terjadi di kalangan pemilih pemula seperti itu. Mahasiswa dan politik memang tidak bisa dipisahkan karena memang namanya juga mahasiswa kampus ya. Kampus itu kan sebuah bentuk miniatur negara. Dan di dalam suatu negara berarti ada pemerintahan. Dan miniatur pemerintah adalah seperti DEMA, BEM, atau HMJ itu kan. Itu suatu bentuk miniatur kepemerintahan dan juga proses dan tata caranya yang dilakukan adalah suatu bentuk miniatur politik seperti itu kan. Dan di DEMA dan HMJ itu sebetulnya sudah merupakan pembelajaran bagi mahasiswa untuk berpolitik, setidaknya politik normatif lah, untuk menuju bagaimana idealnya politik. Sejatinya politik itu kan suci ya, untuk mencapai kesepakatan bersama. Tetapi tergantung proses dan tata cara yang dilakukan itu oknum kan, seperti itu. Untuk PMI tetap itu. Kita kenapa diadakan sekolah politik itu, entah itu di tingkat rayon, entah di tingkat komisariat, dengan pengadaan langsung oleh cabang, itu gunanya untuk membekali anggota pasca mahasiswa nanti, pasca menjadi alumni, seperti itu. Karena kan cerminan itu jadi cerminan hari ini, bahwa proses dan apa yang sudah dilakukan sejak mahasiswa dengan pembekalan seperti itu untuk tujuannya yang jelas untuk menanamkan pada para kader itu untuk mempunyai pandangan paradigma kritis transformatif seperti itu. Dan itu kenapa PMI tidak terlalu mempunyai melebarkan sayap ke masyarakat. Tidaknya kita selesaikan dulu apa yang kita punya sebelum kita menyelesaikan apa yang di luar, bahkan di dalam diri kita sendiri sedang rusak seperti itu. Jadi kita bertahap seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Ya, terima kasih. Jadi bertahap ya, melalui dari diri sendiri kemudian kita tularkan dengan orang lain seperti itu ya mungkin ya. Monggo dilanjutkan dari HMI. Monggo. Ya, tanpa salam ya, saya lanjutkan. Kalau dari PMI sangat tawadu ibna binafsi, dia dari dalam dulu dia luar biasa, purnakan dari dalam baru kita keluar. Tapi kalau pribadi khususnya lebih-lebih ke lembaga, kita lebih kepada sorotan kita, kamera kita lebih kepada stadium apa sih yang dialami oleh rakyat hari ini, yang dialami oleh masyarakat hari ini. Saya baru bicara kayaknya 5 menit ada WA dari Semarangkom kalau nggak salah, ini ada 96 pengawas pemilu di Boyolali terkonfirmasi positif. Semoga nggak hoax. Itu yang akhirnya saya kalau digiring paksa untuk menjawab bagaimana kontribusi saya di kemahasiswaan, saya rasa saya coba bagi job di situ. Di sana ada BEM, soalnya selain dalam diklat-diklatnya di BEM, di HMP, karena saya juga pernah di sana, saya dulu kebetulan di komisi eksternal, komisi 5 DPM UMS, dia memang kerjaannya mengambil isu dan dimasukkan, diinternalisasikan di internal mahasiswa, baik dalam gerakan diskusi, aksi, dan lain sebagainya. Yang coba kita tawarkan hari ini adalah, alhamdulillah dari Bawaslu dan mempercayakan kepada teman-teman mahasiswa yang masih punya idealisme dan lain sebagainya, yang intinya dia punya moral etik, yang akhirnya tawaran dari moral etik ini, kita coba tawarkan ke Bawaslu, bukan menawarkan lebih-lebih kepada. Ketika berbicara komisioner Bawaslu, komisioner KPU, sangat sulit dielakkan dari kepentingan praktis. Kepentingan pasti dalam arti di sini, maaf saja, mungkin aja titipan ini, titipan itu yang terlihat di masyarakat. Yang kita coba dengan agenda, kita duduk bersama lagi, mungkin formulasikan bersama, kita coba mengawal untuk menegaskan posisi dan nilai tawar Bawaslu
salah satu contohnya mungkin kegiatan yang bisa kita lakukan sebelumnya pada saat pilkada, pemilu, deklarasi damai bisa dilakukan. Kenapa hari ini tidak bisa dilakukan? Maksudnya deklarasi ya pilkada yang sesuai protokol, yang tidak merugikan rakyat, tidak merugikan orang banyak. Karena memang kenapa saya lebih apa ya, mohon maaf mungkin teman-teman mahasiswa habis ini kritik lebih birokrat. Karena saya lebih menghargai tugas dan wewenang Bawaslu, teman-teman KPU juga, yang dimana apa ya, Perpu aja sampai dikeluarkan Perpu 220 itu karena sangat diperhatikan, maksudnya sakral kepada melaksanakan secara ideal amanat undang-undang ini. Karena mungkin kita backgroundnya, kita sering diskusi dengan teman-teman hukum, kebetulan kabit saya yang hadir pada kesempatan ini, Wiranto, kabit PPD di HMI itu, sarjana hukum juga, mungkin lebih ke pengawalan terkait amanat konstitusi agar bisa dilakukan secara ideal oleh teman-teman Bawaslu. Intinya bisalah menegaskan kembali posisi dan nilai tawarnya untuk menjawab problem yang ada di masyarakat. Tapi kalau terkait, bukan berarti saya tidak mau mendukung, tapi kalau untuk pendidikan politik dan lain sebagainya kita sudah melakukan itu di internal. Mungkin nanti kalau mau berkolaborasi kita siap dengan diskusi, dengan gerakan-gerakan edukasi apapun bentuknya, kita yang sama-sama gerakan, kita siap untuk bergerak bersama, berjuang bersama, lebih-lebih karena ini adalah amanat reformasi yang dimana abang-abang kita telah gugur untuk memperjuangkan ini. Ayolah coba kita ajak hari ini teman-teman peserta pemilu ini menurunkan egonya dikit. Maksudnya mungkin nggak perlulah konvoi lagi. Karena kenapa? Kalau berbicara ego, yang paling ego itu mahasiswa. September kelam dan yang disampaikan oleh kawan saya tadi, Reja, yang biasanya kita kalau September itu minimal 6-7 kali demo. Tapi kita hari ini nggak berani karena menghargai kepentingan rakyat, di mana di sana ada kasus Munir, 7 September, ada Semanggi 2, ada Priuk, dan terakhir 20 September itu reformasi di korupsi. Tapi hari ini belum ada teman-teman yang melakukan gerakan harusnya bakar ban, itu menjadi hutang sejarah kita. Tapi kita bisa kok menurunkan ego. Ayo dong peserta pemilu, kita coba dudukan bersama lagi, walaupun mungkin Bang tidak ada di aturannya, di undang-undang, tapi minimal ada moral etik yang dimasukkan di situ yang kita dudukan bersama atas nama kepentingan rakyat. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin berkaitan dengan pemantau. Untuk mungkin dari IMM pernah itu ya, sebagai pemantau, melihat dari kacamata pemantau sendiri, mungkin ada pengalaman-pengalaman tersendiri berkaitan dengan pendidikan pemilih ataupun dalam pemantauan seperti itu pada saat pemantauan. Mungkin langsung saja Mas Reza, monggo dipersilakan. Iya, lanjutkan tadi sedikit mengenai pemantau. Memang tahun lalu kita, ya 2019 ya, pas 2019 sempat menjadi pemantau pemilu. Walaupun memang cukup pahit gitu. Cukup pahit kita mengenyamnya. Melaksanakan cukup pahit. Tapi memang menjadi pengalaman yang cukup berharga buat kita semua. Ketika bisa menjadi bahasanya saksi sejarah lah gitu ya. Kita mengalami pesta demokrasi yang sangat suram sekali 2019 lalu. Saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, itu kita saksikan sendiri. Selesai subuh, jam 10-nya sakit, habis zuhurnya dibawa ke rumah sakit, malamnya sudah diumumkan di masjid. Cukup suram. Makanya yang mencoba untuk kita bisa refleksikan, bisa kita evaluasi dalam pemilu dulu, walaupun dalam saya pribadi ya, sepakat tidak sepakat gitu loh, bahwa pilkada itu dipaksakan pada kondisi yang seperti ini gitu loh. Ini kan ya kita juga harus jujur ya, bahwa pilkada 2020 ini seperti dipaksakan gitu loh. Bahwa seperti kayak nggak ada
tahun waktu lain untuk kita bisa sekiranya tadi ngurusin aja dulu problem yang cukup urgent pada masyarakat, yang cukup mengancam lebih yang ngeri-ngeri sedap lah gitu ya. Kalau kita dengar COVID apalagi hari ini udah cukup, walaupun longgar ya tetap kalau dengar ambulan lewat tuh masih deg-degan gitu kan. Wah itu COVID jalan-jalan kan gitu. Tapi kan ini sudah diputuskan gitu, sudah ditetapkan. Akan menjadi polemik baru lagi gitu. Ketika harus dirubah lagi, dan itu menjadi satu hal yang kayaknya kemungkinannya sangat kecil dan bahkan tidak mungkin. Gitu. Makanya yang bisa teman-teman IMM yang sudah sekiranya kita mulai, kita bisa counter narasi dalam bahasa sederhana kita. Karena memang ya, kalian tahu semua posisi IMM hari ini gitu loh di Sukoharjo ya. Nggak perlu dijelaskan lebih jauh lagi, ya kan? Ya Bung ya, nggak perlu dijelaskan lebih jauh lagi posisi IMM hari ini. Tapi setidaknya ya kita punya prinsip gitu loh. Kita sebagai lembaga punya prinsip gitu. Kita punya prinsip, kita punya ide-ide yang bisa ditularkan ke masyarakat. Karena memang momentum ini yang sekiranya kita bisa lebih terjun ke bawah lagi. Karena memang pesta demokrasi ini yang betul-betul masyarakat tuh bisa sadar dengan kondisi daerahnya, kondisi negaranya, bahwa daerahnya hari ini, pesta demokrasi hari ini itu jangan sampai diciderai lagi. Jangan sampai suram lagi. Bukan hanya soal money politik, bukan hanya soal black campaign aja yang cukup membahayakan moral etik masyarakat, tapi juga tadi protokol kesehatan kemudian COVID yang cukup mengerikan, itu yang menjadi ada kayak semacam gimana ya masyarakat ini milih apa enggak ya begitu. Jadi persoalannya memang cukup kompleks lah kalau kita bisa dudukan bareng-bareng itu. Bukan hanya soal pilkada yang dipaksakan, bukan hanya soal COVID yang sedang seperti ini, bukan hanya kondisi Sukoharjo yang sedang cukup hangat gitu loh, hubungannya cukup hangat gitu loh. Tapi setidaknya kita sebagai mahasiswa itu, teman-teman ini bisa counter narasi gitu. Bukan counter narasi untuk kita, tapi kita bisa mengklarifikasi terhadap masyarakat. Salah satu pantauan kemarin, satu hal yang bisa kita ambil adalah kita merasa takut terancam gitu loh. Ketika ingin bahasanya mungkin negur lah ya. Negur ketika memang ada kecurangan, kesalahan. Apalagi mau sampai melaporkan. Itu kan yang mungkin kurang tekanan perlindungan mungkin ya. Jadi perlindungannya mungkin dijamin, tapi tekanan perlindungannya yang kurang ada, sehingga kita untuk memantau, mengawasi jalannya pemilu itu cukup ya bisa jadi pelajaran lah bahwa ya tekanan perlindungan itu jadi penting sekali. Ini itu sih Mas. Ya, terima kasih Mas Riza. Mungkin untuk selanjutnya langsung saja, mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan dari live YouTube maupun chatroom via Zoom berkaitan dengan peran mahasiswa mengenai pendidikan pemilih dan pengawasan. Bisa di Zoom. Ada yang second atau mungkin di chat? Oh, ini ada Mas ya, itu ada pertanyaan ya di chatroom Zoom. Sejauh mana peran pemuda dalam hal ini mahasiswa mensosialkan kepada masyarakat dan pemilu kada ini yang kita harapkan bisa berjalan luber judil. Mungkin tadi udah ya, tapi mungkin bisa ditekankan kembali. Mungkin ada lagi pertanyaan di bawahnya, scroll bawah.
Stop. Oh ya, bawahnya. Ini ada anggota dari itu juga ya. Lanjut scroll bawah. Mantap. Mungkin ada yang bertanya via Zoom langsung juga boleh. Bisa second. Raise hand. Klik tombol raise hand bawah. Lalu ya, mungkin itu ya sangat kritis sekali dari mahasiswa pergerakan mahasiswa ini. Terima kasih kepada GMNI, PMI, HMI, dan IMM dan Bapak Melati. Sebelum kita melakukan penutupan, mungkin ada closing statement atau mungkin ada yang disampaikan berkaitan mungkin berkaitan dengan bagaimana cara memilih yang benar dari sisi mahasiswa ataupun Bawaslu dan mungkin ada kata-kata untuk pemilih pemula. Mungkin itu saja. Monggo dari GMNI, monggo. Kalau untuk closing statement ya, kalau dari saya sendiri untuk pemilih pemula, yang saya harapkan adalah gunakan hak suara Anda, karena satu suara dari Anda itu sangat berguna untuk 5 tahun ke depan. Kalau kita tidak menggunakan hak suara itu, lantas mau jadi apa? Walaupun dari pasangan calon itu tidak sesuai dengan visi misi kita kan bisa mengalahkan dengan mengkritisinya gitu. Intinya dari saya tetap gunakan hak suara Anda gitu. Udah. Teruntuk apa tadi pemilu awal apa? Pemilih pemula. Pemilih pemula, iya. Bahkan seperti ini. Di tengah pandemi seperti ini, memang kita semua terkena wabahnya. Tetapi sebagai insan, sebagai manusia kita juga punya berusaha untuk setidaknya entah itu COVID itu sebuah ada yang menganggap itu konspirasi atau bukan, entah itu penyakit atau bukan, tapi di luar itu kita sebagai manusia kita juga sama-sama saling menjaga seperti itu. Apalagi pemilu hari ini di tengah pandemi seperti ini tidak kemudian menyurutkan semangat kita sebagai rakyat untuk menyalurkan aspirasi kita untuk memunculkan gagasan baru. Dan karena hidup di demokrasi, di negara demokrasi itu kan sebuah kebebasan kita untuk berpendapat seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, kalau untuk ajakan teman-teman pemilih pemula, saya rasa memang sulit juga ya. Yang ikut webinar ini kayaknya pengawas. Ini juga ada pengawas ya. Pengawas, teman-teman yang tersadarkan memang. Cuman saya ingin kembali tegaskan bahwa kami hadir hari ini mencoba untuk mewakafkan diri walaupun terlalu ekstrim, tapi begitulah bahasa aktivis untuk menjadi mitra kritis dari Bawaslu, karena memang Bawaslu memang walaupun tidak yang bisa dilakukan adalah teguran secara administrasi dan lain sebagainya, tapi dia juga punya wewenang untuk meneruskan ketika ini ada pidana, misalnya ada undang-undang karantina yang dilanggar, undang-undang kesehatan, dia berhak meneruskan kepada pihak yang berwenang. Ini itu kita kembali tegaskan bahwa kita siap menjadi mitra kritis dari Bawaslu, khususnya lebih-lebih keseluruhan penyelenggara pemilu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Kalau dari saya, dari IMM, ya pilkada dibawa gembira aja lah, ya kan? Dibawa have fun lah, karena kan pesta demokrasi ya, masa ya pesta kita harus pesta rakyat ya, pesta demokrasi, masa ya dalam kondisi berpesta kita harus
jontos-jontosan, saling singgung menyinggung. Ya buktikan bahwa kita sebagai pemilih pemula bisa membuktikan bahwa demokrasi itu pertarungan argumen gitu loh, bukan pertarungan sentimen aja. Ya dalam Pilkada Sukoharjo ya kita bisa buktikan juga bahwa pemilih pemula, anak-anak muda juga bisa menentukan perubahan dalam 5 tahun ke depan. Bukan hanya soal pilkada aja, tapi juga banyak hal yang kemudian perlu kita lakukan bersama. Ya gitulah, mungkin dibawa gembira aja, nggak usah terlalu tegang-tegang. Ya. Namanya aja pesta demokrasi. Iya benar, biar nggak kena COVID ya. Mungkin itu kurang lebihnya. Mohon maaf bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin khusus untuk Bawaslu sendiri, mungkin ada pesan untuk pergerakan mahasiswa ini sendiri. Monggo dipersilakan. Secara umum, mari kita 3M ya, memakai masker. Ya, saya jaga jarak ini sama Mas Reza. Itu, ya. Kemudian jangan lupa mencuci tangan atau memakai. Ini kita juga sediakan selalu ya alat untuk kita. Meskipun ini ya gitu, habis sentuh siapa kan juga kita tidak tahu ya. Perkuat 3M sehingga kemudian tadi keputusan politik ya, kita ini kan menerima keputusan politik antara DPR dengan Presiden terkait pelaksanaan Perpu ini ya, pelaksanaan Pilkada 9 Desember. Ya, konsekuensinya ya kita harus jaga kesehatan. Karena dalam PKPU 6 ini dijelaskan, jelas sekali dituliskan mengutamakan kesehatan dan keselamatan terlebih dahulu sebelum tahapan Pilkada itu sendiri. Jadi semua tahapan itu dilalui dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan, sehingga kemudian 3M itu menjadi prosedur wajib di antara kita untuk selalu agar sehat ya kira-kira itu. Yang kedua, saya setuju bahwa dalam setiap kejadian, setiap musibah itu ada hikmah kira-kira gitu ya. Ada hikmah positif yang harus diraih ya. Selain masing-masing pribadi kita harus jaga diri ya, tetapi ada hikmah-hikmah politik yang mungkin kita tidak tahu. Hal baik yang kita lakukan hari ini, ya, hal baik yang kita lakukan hari ini bisa jadi menjadi perubahan di masa depan yang kita tidak akan pernah tahu ya. Ungkapan positif dari teman-teman meskipun sederhana ya, dari teman GMNI, kemudian PMII, ya, HMI dan IMM ini simpel ya, sederhana, tapi itu langkah positif hari ini. Ibarat main catur itu ya, percaturan hari ini menentukan masa depan kita di masa yang akan datang. Jadi saya kira satu aura positif lah kira-kira itu. Kebaikan hari ini kita torehkan hari ini untuk masa depan yang akan datang. Dan karena apa yang dinyatakan hari ini kan akan kita tuangkan dalam YouTube sehingga suatu saat ada pemuda lain yang membaca. Ada hikmah yang bisa kita petiknya. Kemudian yang terakhir, mari kita sama-sama mendukung proses perhelatan pemilihan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi agar pemilihan ini bisa betul-betul jurdil dan bermartabat sehingga meningkatkan kualitas pemilihan. Jadi Bawaslu mengajak gerakan mahasiswa itu memang dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kualitas pemilihan itu sendiri. Jadi dengan partisipasi kita dorong Bawaslu mendorong gerakan mahasiswa dan pemilih pemula untuk aktif menggunakan hak pilihnya. Saya setuju dengan teman-teman GM ini dan PMI bahwa dengan situasi apapun ya harus menggunakan hak pilihnya. Itu sudah pilihan politik, langkah positif yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama ya menggunakan hak pilih dengan baik. Tentunya dengan kita masih ada waktu ya melakukan pendidikan politik agar orang memilih tidak karena faktor lain tetapi betul-betul karena menjadi pemilih yang smart atau pemilih yang cerdas sehingga kemudian memilih karena faktor-faktor yang positif. Nah, jadi itu harapan kita dan kami memang ingin bersama rakyat mengawasi jalannya pemilih ini untuk menegakkan keadilan pemilu yang lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih Mas Kristan. Ya, terima kasih. Kalau tepuk tangan, kalau webinar itu agak aneh ya. Tapi gak apa-apa tepuk tangan untuk narasumber kita semua. Ada sesi foto nggak nih? Enggak ya. Kadang-kadang ada webinar tapi sesi foto. Nah, saya menyimpulkan untuk semua closing statement tadi bahwa kita bersama-sama melakukan ajakan untuk memaksimalkan pesta demokrasi dengan gembira ya, dengan gembira
dan gunakan hak pilihnya semaksimal mungkin dan jangan sampai golput.